Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang berbahagia ini, Jumat di siang hari ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, terkhusus dari khatib sendiri, marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Tidak kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi ketika kalian mengkufuri nikmatku, maka azabku sangatlah pedih, kata Allah. Maka daripada mari kita paling tak ucapkan alhamdulillah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan berkah kita sampaikan kepada junjungan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bangunan yang pertama kali berdiri di muka bumi ini bukanlah piramida yang ada di Mesir, bukanlah Menara Eiffel yang ada di Perancis, bukan juga Monas yang ada di Jakarta, tapi bangunan yang pertama kali berdiri di muka bumi adalah masjid, yaitulah Masjidil Haram. Yang pertama kali berdiri adalah masjid, dan bangunan yang kedua berdiri setelah masjid jugalah masjid. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperkenalkan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapakah jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram?" Rasulullah menjawab 40 tahun. Bangunan yang pertama adalah masjid. Bangunan yang kedua jugalah masjid yang terletak di Palestina. Maka daripada sekarang ketika ada orang yang berkata tidak ada hubungan kita dengan Palestina, ini sungguhlah perkataan tidak betul. Karena hubungan kita dengan Palestina bukan cuma hubungan kemanusiaan, hubungan sosial, tapi lebih daripada itu hubungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kiblat pertama umat muslim terletak di Palestina. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwar, sampai di suatu tempat nama kotanya Kuba, dan bangunan pun yang pertama kali Rasulullah bangun pada saat itu adalah masjid, yaitu Masjid Kuba. Bangunan yang pertama adalah masjid, bangunan yang kedua juga masjid. Bangunan yang pertama kali Rasulullah bangun ketika hijrah jugalah masjid. Kalau kita berangkat ke kota Dain, di sana ada namanya Masjid Jami. Kalau kita kenal Masjid Jami, maka teringatlah Sultan Muhammad Riyasa yang dikenal dengan Sultan Mahmud Syah III. Karena kenapa? Karena masjid itu dibangun pada saat pemerintahan Sultan Mahmud Syah III pada tahun 1761 sampai dengan 1812. Ketika kita pergi ke kota Tanjung Pinang, di sana ada nama satu pulau namanya Pulau Penyengat yang dijadikan mahar oleh Sultan Muhammad Riyasa
untuk mempersuntingkan istrinya yang bernama Raja Hamidah yang kita kenal dengan Engku Putri. Dan juga terbangun satu buah masjid yang terkenal, yang bersejarah, yang dicampur dengan putih telur. Kalau kita mendengar masjid itu, kita pun teringat yang membangunnya, yaitu Sultan yang dipertuankan muda Raja Abdurrahman yang dibangun pada tahun 1832. Maka daripada itu, orang-orang tersebut, sultan-sultan tersebut sudah lama telah meninggalkan kita, tapi namanya masih bisa kenang. Karena kenapa? Dia membangunkan sesuatu yang bersejarah untuk kita mengenang dia di masa yang sekarang ini. Maka daripada itu, jamaah sekalian, kalau kita ingin dikenal orang di masa yang akan datang, bahwa kita pernah hidup di masa yang sekarang, maka bangunlah hal yang bersejarah. Maka daripada salah satunya lah bangunlah masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu mislahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan suatu tempat di surga. Hadirin sejumlah rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita tingkatkan ekonomi umat, mencarilah harta sebanyak-banyak mungkin. Karena kenapa? Untuk membangun masjid tentulah membutuhkan biaya yang besar, dan ini juga bisa dibangun hanyalah orang-orang yang kaya raya. Maka daripada itu, silakan mencari harta sebanyak-banyak mungkin, tapi tanamkan dalam hati bahwa kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berkata uang tidak dibawa mati, memang betul tidak ada uang yang dibawa mati, tapi amalan dari uang kita bisa kita bawa mati. Iza mata insan, ketika manusia mati, in qata amalu, maka putus amal perbuatannya kecuali 3, illa salasa, kecuali 3. Satu di antara itu adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang terus menerus, amalan jariyah. Ketika dipakai orang, maka mengalir amalan itu kepada diri kita walaupun kita sudah tiada. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Bagaimana ketika kita tidak sanggup membangun masjid? Kalau kita tidak mampu membangun satu buah masjid, maka bantulah kalau ada yang membangun masjid, walaupun hanya 1000, walaupun hanya 2000, walaupun hanya batu bata sebiji, walaupun hanya satu sak semen. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalanmu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita pun tidak dapat mampu membangun masjid, membantu walaupun sedikit, paling tidak marilah sama-sama kita memakmurkan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Salatlah berjamaah di masjid, terutama wahai para seorang laki-laki. Datang seorang sahabat yang buta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak bisa, kesulitan untuk berangkat ke masjid karena mataku yang tidak bisa melihat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah hanya diam. Ketika orang yang mau pergi, Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, apakah engkau dengar suara azan? Ya Rasulullah, aku mendengar suara azan. Apa kata Rasulullah? Selama engkau masih mendengarkan suara azan, maka datanglah ke masjid untuk sholat berjamaah. Orang yang buta sekalipun masih Rasulullah suruh untuk melaksanakan sholat di masjid, apa yang kita yang masih sehat walafiat. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Karena ketika kita sholat di masjid pun sama halnya kita juga sudah membantu menolong agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah, apakah Allah butuh pertolongan kita? Tentu tidak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah yang akan menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan menegakkan kedudukanmu. Maka daripada itu, ketika kita merasa menolong agama Allah, tentulah sejatinya Allah lah yang menolong kita. Dan kalau kita ingin meneguhkan kedudukan kita, jabatan kita, maka tolonglah agama Allah, karena Allah akan menolong kita. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Maka daripada itu, silakan kita memakai ekonomi kita, tapi tanamkan dalam hati untuk berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikrihim wa taqabbal minni wa minkum innahu ghafurur rahim.